Halo semuanya, selamat malam. Halo, Hari. oke. Mungkin sebelum kita mulai acara ini, saya persembahkan panggungnya ke Nathan. Boleh perkenalan diri lagi, namanya siapa, posisinya apa, dan apa sih current company-nya sekarang? Oke, selamat malam semua, salam kenal. Perkenalkan, nama saya Nathan Christopher. Saya adalah CEO dari Gojek Indonesia. Jadi Hmm, sedikit pengetahuan tentang Gojek ini. Jadi Gojek ini adalah perusahaan layanan pengiriman berbasis teknologi yang menyediakan layanan pengiriman cold chain last mile delivery, dan kita itu menggunakan motor berbendingin yang suhunya itu bisa dari -22 sampai 10 derajat. Dan kita ingin memudahkan para pemilik bisnis untuk mengirim produk-produk beku, segar, atau obat-obatan, atau produk yang sensitif terhadap suhu secara mudah, aman, dan pastinya lebih hemat. Oke. Very interesting ya. Oke, mungkin juga untuk informasi untuk teman-teman di sini, sebenarnya saya dan Nathan ini kenal lumayan lama ya. Kita dulu sekolah bareng dari SD sampai ke SMP, terus Nathan pindah pas SMA-nya dan udah lama nggak ketemu setelah kuliah. Terus tiba-tiba waktu itu lagi cek Instagram dan juga LinkedIn, ada nih sebuah perusahaan namanya Gojek nih. Terus pas lagi stalking ya, tiba-tiba lihat, Nathan ternyata kerja di sini. Terus pas diperhatikan lagi, ternyata dia yang pegang title CEO-nya. Dan benar-benar mengkagumkan sekali ya, karena dipikir kita dengan umur yang sama, Nathan memiliki bisnis sendiri gitu. Mungkin juga untuk menjawab nih, curiosity atau pertanyaan yang banyak mungkin orang tanya juga, bagaimana Nathan menciptakan atau seperti judul kita hari ini, merintis bisnis Gojek ini? Dari mana ide ini muncul untuk membuat Gojek? Mungkin Nathan bisa ceritakan juga. Oke, jadi sebenarnya Gojek ini adalah anak perusahaan dari PT Karya Indonesia Sukses, yang mana sudah bergerak di bidang cold chain packaging selama hampir 20 tahun. Jadi dari situ banyak customer kita mempunyai kendala untuk pengiriman di dalam kota, untuk pengiriman produk-produk cold chain mereka. Jadi dari situ kita punya ide untuk membuat, motor pendingin juga akan dipakai oleh masyarakat di masa kala seperti kayak pandemi seperti ini juga. Yang mana kita tahu di masa pandemi ini orang sudah berganti lifestyle ya untuk online, shopping online. Even though itu kita beli e-groceries atau kebutuhan-kebutuhan kita. Jadi dari situ kita juga melihat chance yang besar untuk membuat Gojek ini di kala pandemi sih, seperti itu sih. Oke, jadi waktu itu pas awalnya emang solusi saat pandemi ya. Jadi sebagai pengantara juga untuk membantu mengirimkan barang-barang mereka. Oke, jadi juga sempat ada mention mengenai cold chain dan mungkin teman-teman yang di sini dari tadi lihat apa sih cold chain itu, mungkin aku bisa jelasin sedikit juga ya. Jadi tadi Nathan ada sempat mengenai produk-produk yang dikirim adalah produk-produk yang sensitif terhadap suhu juga. Jadi logistik cold chain atau logistik rantai dingin ini adalah industri yang bertanggung jawab atas pengangkutan atau pengiriman barang tanpa putus untuk barang-barang yang sensitif terhadap suhu ya. Jadi pengiriman ini dibantukan untuk pengendalian suhu dan barang-barang mungkin seperti barang-barang bahan baku ya, Nathan, yang bisa expired kalau misalnya suhunya berubah gitu. Oke. Hmm, juga mungkin boleh dilanjutkan lagi mengenai apa itu Gojek dan dari mana ini. Karena sempat sebelumnya pernah Nathan ada cerita juga ya mengenai dari mana Gojek ini dihasilkan juga. Oke, jadi Gojek ini kan tadi saya bilang berawal dari pandemi ini ya. Jadi habit Hmm. orang kan sudah berubah. Jadi dari experience kita sendiri pun seperti kalau saya ya, kalau pakai mengirim gelato atau es krim menggunakan ojek online kan sampai di kita pasti udah cair. Jadi Hmm. dari keresahan saya sendiri juga saya pengen gimana sih caranya kalau kita mau kirim atau pesan gelato sampai di rumah kita masih tetap frozen. Jadi dari situ juga Gojek juga mempunyai slogan freezer to freezer, yang mana rantai dinginnya tidak akan terputus. Jadi kita ambil dari store atau hub mereka, dikirim ke rumah kita,
menggunakan freezer dan masuk bisa sampai di rumah kita juga masuk ke freezer. Jadi makanya slogan kita tuh freezer to freezer. Oke, slogannya ini lumayan catchy ya, freezer to freezer. Oke, tadi saya juga pernah sempat lihat-lihat ya, atau melakukan research sendiri juga. Ada juga melihat kalau misalnya Kujek ini memiliki yang namanya parent company atau perusahaan induk dengan nama PT KIS atau PT Karya Indonesia Sukses. Mungkin Nathan bisa konfirmasi juga apakah PT KIS ini adalah sebuah perusahaan induk yang buat startup lain seperti Kujek, atau apakah mungkin itu adalah nama PT atau pasaran terbatas dari Kujek sendiri? Oke, jadi kalau untuk Kujek itu berbeda sih PT-nya. PT-nya dengan PT kita Sarana Translock Indonesia. Jadi memang itu sebagai parent company kita, tetapi kita beda PT. Jadi kita berdiri. Oke, interesting. Berarti lumayan menarik ya. Jadi PT Karya Indonesia Sukses ini memang berbeda ya dari PT Kujek ya. Oke. Oke, mungkin kita membahas lagi mengenai pertanyaan yang mungkin sering ditanya juga, atau mungkin yang banyak orang pikirkan juga, yaitu nama Kujek. Kujek yaitu cool dan ojek. Lumayan kita lumayan sering dengar ya, karena di Indonesia juga kita menggunakan ojek dan juga ada beberapa ride hailing company lainnya seperti Gojek dan juga Grab. Kalau misalkan kita lihat servis Kujek ini secara luarnya, kita bisa bilang ada juga kompetitor lain memiliki servis yang sama. Mereka memberi ride hailing dan juga pengiriman barang ataupun makanan. Di sini mungkin Nathan juga bisa kolaborasi dengan kita atau menjelaskan lebih lanjut apa yang membedakan Kujek dari ride hailing service yang juga memberi servis pengiriman barang ini. Oke. Sebelumnya nama Kujek itu sebenarnya cool-nya itu dari cool parcel delivery dan Jack-nya itu dari ojek. Jadi itu yang berarti kita ojek khusus untuk pengiriman produk-produk yang cool atau yang frozen. Nah, sebenarnya nama Kujek sih sudah di situ. Jadi kalau mau ngomongin apa sih bedanya kita Kujek dengan Gojek atau Grab dengan yang lainnya, yang pasti kalau kita memang khusus penanganan pengiriman produk cold chain atau yang beku atau yang frozen. Nah, kalau untuk mereka itu pengiriman dry product. Jadi kita dua sisi yang berbeda gitu. Jadi, nah kalau ngomongin Gojek itu dari yang tadi saya bilang, Gojek itu kan memang freezer to freezer ya, yang berbeda dengan mereka. Nah, dengan freezer to freezer itu kita menggunakan freezer box aktif. Nah, kalau ojek online kan tidak menggunakan apa-apa. Misalnya gelato hanya gelato dan plastiknya aja, dan ojek online tinggal ngirim. Nah, kalau kita masukkan ke dalam freezer box kita, yang mana suhunya itu akan stabil untuk gelato itu, jadi sampainya di customer nggak akan meleleh gitu sih. Oke, ini itu. Jadi memang ada khususnya ya. Jadi ada alat khusus untuk menjamin makanannya kualitasnya tetap terjaga, yaitu freezer box yang ada di belakang kendaraan ya berarti. Oke. Mungkin untuk ngomong, kita udah mulai mengerti juga mengenai Kujek itu seperti apa. Andaikan misalkan nih, antara dari penonton kita mau menggunakan servis Kujek, misalkan bisnis Cake Resume ingin menggunakan servis Kujek ini, apakah kita akan membutuhkan sign contract atau kita bisa langsung aja ke app-nya? Jadi mungkin bisa dijelaskan juga prosedurnya gimana cara kita bisa bekerja sama dengan Kujek ini. Oke. Jadi kalau Gojek ini kan, jadi kita melayani sih banyak sektor ya, dari C2C juga bisa, B2C atau B2B itu juga bisa. Jadi kalau misalkan teman-teman mau pakai Gojek untuk misalkan ngirim gift ke temennya, bisa melalui aplikasi kita. Jadi aplikasi kita juga ada di Android maupun di iOS, bisa cari aja langsung Gojek, nanti bisa daftar identitas seperti kayak ojek-ojek online yang lainnya. Tapi kalau untuk B2B itu kita punya skema yang berbeda. Jadi kalau untuk B2B, jika teman-teman punya bisnis mau bekerja sama dengan kita, nanti kita bisa meeting, nanti kita juga menanyakan apa sih kebutuhan dari Gojek, dan kita juga menanyakan spesifikasi untuk mereka. Setelah meeting itu sudah, nanti kita akan buatkan grup WhatsApp.
Jadi untuk grup WhatsApp itu nanti semuanya akan diomongin gitu, mulai dari pengiriman, mulai dari juga POD, ataupun nanti kalau ada penambahan atau ada komplain bisa melalui WA itu. Oke, Seperti itu oke. sih. B2B. Oke, Nanti berarti juga ya. nanti juga ada sign contract juga sih untuk B2B ke kita sih. Untuk perjanjian nanti kita ada kirimnya perjanjian kerjasamanya untuk sign contract untuk mungkin 3 atau 6 bulan sih. Kayak gitu sih. Oh, jadi ada periode waktunya ya untuk PKS-nya ya. Oke, jadi berarti untuk C2C bisa langsung diakses dengan app ya, bisa langsung di-download dari Apple Store atau juga melalui Android, yaitu yang Google Store itu ya. Dan juga untuk B2B masih ada prosedur lainnya, lebih formal lagi, ada PKS atau perjanjian kerjasamanya. Jadi Cooljack emang bergerak sebagai penengah ya ini untuk C2C dari customer to customer, juga bisa mau B2B atau bisnis ke bisnis, Cooljack juga memberikan service itu. Oke, mungkin karena sebelumnya ini ngomongin tentang business to business. Kemarin ada juga lihat di Instagramnya Cooljack ada banyak banget nih testimoninya dari beberapa restoran di Indonesia ya, F&B restorannya. Mungkin Cooljack juga sekarang Nathan bisa berikan contoh mengenai beberapa testimoni itu. Jadi kita bisa melihat sebagai kisaran besar bagaimana Cooljack bekerjanya gitu. Oke. Kalau untuk Gojek kan sebenarnya baru dari Februari 2020 ya. Kita juga bersyukur startup kita baru, tapi kita sudah mendapatkan customer-customer yang lumayan besar ya. Salah satunya Kilau atau Sayurbox ataupun Starbucks, itu juga customer kita. Jadi memang kalau Gojek ini sebenarnya kita fokusnya untuk sekarang ya, bukan fokusnya, maksudnya kebanyakan yang pakai Gojek itu dari bisnis to bisnis. Jadi kita itu pengiriman dari central kitchen mereka untuk kirim bahan baku ke outlet-outlet mereka. Nah, sebenarnya ini juga sebagai challenge buat kita karena kita harus menjaga bahan baku mereka itu sampai di mereka dengan kualitas yang bagus gitu. Karena kan kalau kita kirim bahan baku aja sudah sampai sana sudah rusak atau sudah ada yang basi ya, itu menjadi suatu kendala juga buat mereka karena mereka nggak bisa start doing their business in daily. Ya kayak gitu sih. Iya, berarti emang ada jaminannya juga ya dari Cooljack ya. Oke, ini sangat menarik juga. Oke, mungkin kita masuki mengenai bisnis side-nya, atau kita mau nih belajar bisnisnya dari Nathan. Karena melihat dengan beberapa kolaborasi Cooljack dengan beberapa nama restoran-restoran atau juga food company yang ternama seperti Haidilao, Sayurbox, dan juga Starbucks ya, tadi udah di-mention, kita boleh belajar dari Nathan sendiri, dari kolaborasi-kolaborasi yang sudah dilakukan oleh Cooljack, apakah perusahaan itu yang approach Cooljack dulu, atau mungkin kebanyakan company ini Cooljack juga presentasikan bagaimana servisnya dulu. Karena untuk beberapa teman-teman di sini yang mungkin mau membuat bisnis dan sebelumnya beberapa bisnis juga belum ada awareness-nya, mungkin Nathan bisa kasih tahu kita tips and tricks gimana untuk namanya attract atau mendapatkan klien-klien tersebut. Oke. Kalau untuk di awal-awal sih kita yang approach ke mereka ya. Kita memang baru melalui sosial media ataupun email ke company-company gitu. Dan seiring berjalannya waktu juga karena kita juga ada advertise di sosial media, jadi ada awareness bagi pengguna sosial media juga yang approach ke kita. Even big companies juga ada juga yang approach ke kita. Jadi kita sama-sama, kita juga nggak nunggu mereka untuk approach, jadi kita usaha juga untuk approach ke sebanyak-banyaknya customer sih. Oke, ini sama ya. Setiap strategi untuk bisnis emang pertama approach dulu, udah dapet poolnya, nama-namanya juga, nanti langsung datang semuanya. Ini emang benar sih kayak gitu. Nah, ingat-ingat ya teman-teman, pertama susah-susah dahulu, baru senang-senangnya nanti datang sendiri ya. Oke. Oke. Kita mungkin bisa masuk lagi untuk membicarakan tentang logistik secara keseluruhan ya. Karena mungkin Nathan juga udah sangat mengerti nih sebagai CEO, udah pastinya harus mengerti lah ya bisnisnya seperti apa.
untuk orang-orang yang ingin memasuki dalam dunia logistik, ada beberapa hal yang mereka harus pikirkan. Mungkin yang bisa di-mention adalah 3 hal penting, seperti pertama itu adalah storage atau warehousing, lalu transportasi, dan juga information dan control ya. Mungkin pertama pertanyaan untuk storage dan warehousing. Ini pertanyaan dan sekilas untuk mendapatkan pendapat dari Nathan dan juga mengerti semacam knowledge dari Nathan itu seperti apa. Pertama mengenai storage dan warehousing adalah sebagai company yang bergerak di bidang logistik, apakah menurut Nathan sendiri memiliki warehouse itu adalah hal yang penting? Karena setelah mendengar kolaborasi dengan Haitilau itu, misalkan pengiriman bahan-bahan baku, kita bisa asumsikan kalau kuantitas pengiriman itu akan banyak ya mengenai bahan-bahan bakunya. Dan juga apakah Gojek sekarang atau ke depannya akan membutuhkan sebuah warehouse atau storage untuk membantu Haitilau atau bisnis-bisnis lainnya untuk menyimpan makanan bahan baku ini untuk sementara untuk pengirimannya juga. Jadi menurut Nathan bagaimana? Oke, sebelum masuk ke topik itu ya, jadi sebenarnya cold chain logistik ini sebenarnya agak berbeda dengan logistik-logistik seperti pada umumnya. Jadi cold chain logistik membutuhkan investasi yang lumayan tinggi ya, karena yang kita treat ini adalah produk-produk yang sensitif terhadap suhu. Jadi dari cold chain logistik ini kita juga harus memikirkan untuk storingnya ya. Untuk storingnya itu kita harus memikirkan, kita harus menggunakan infrastruktur yang banyak. Jadi ada beberapa kendala sebenarnya cold chain logistik di Indonesia ini, karena cold chain itu kan sebenarnya belum terlalu terkenal seperti kayak logistik pada umumnya, karena mungkin cold chain logistik ini atau cold chain produk ini baru berkembang pada saat seperti pandemi pada tahun 2020 ya kalau saya salah. Jadi dari situ banyak juga pemain-pemain cold storage ataupun fulfillment yang baru mulai ada namanya nih. Jadi salah satu kendala di Indonesia ini infrastrukturnya belum terlalu besar seperti logistik pada umumnya. Oke. Jadi kalau masuk ke topik storage and warehousing ini sebenarnya itu penting juga buat Gojek ya. Tetapi kalau untuk Gojek ini sih kita lebih concern atau lebih fokus ke hub points. Jadi kita lebih ingin memperbanyak hub points yang ada di sekitaran Jakarta maupun di Jabodetabek. Karena hub points itu sangat berguna dan efisien bagi kita, karena di setiap hub points kita bisa jadi storage juga. Jadi nantinya ke depannya Gojek ini akan di setiap hub points akan menyediakan mini storage atau mini fulfillment yang akan dilengkapi dengan freezer juga. Oke, ini benar-benar sebuah insight baru ya, karena mungkin tidak ada storage, ya udah nggak apa-apa, tapi untuk memikirkan juga untuk mengembangkan hub points juga, misalkan dari ada cabang di Gojek di Jakarta Pusat, Utara dan juga Selatan, misalkan seperti itu bisa membantu operasi Gojek untuk mempercepat ya, untuk pengiriman, misalkan ada restoran di Jakarta Utara, nanti ada nih cabangnya, nanti pengiriman jadi lebih cepat dibandingkan hanya satu hub doang ya. Oke, ini benar-benar ya, efisien banget sih kalau gitu ya. Oke. Oke, mungkin lanjutin mengenai transportasi. Sekarang Gojek kalau dilihat dengan namanya juga Gojek ya, berarti sekarang masih menggunakan motor. Untuk kedepannya, apakah Gojek akan mengembangkan transportasinya mungkin sampai ke pesawat gitu, atau misalnya sampai ke kapal ya, pengiriman ke luar negeri juga? Nathan bisa jelaskan juga? Jadi kalau untuk sekarang sih Gojek memang masih fokus di motor ya. Tapi nggak kemungkinan di kemudian hari kita juga akan menyediakan layanan untuk river truck atau mobil berpendingin. Nah, tetapi kalau untuk river truck itu sih kita nggak in-house. Mungkin nanti ke depannya kita akan juga mengajak berkolaborasi kepada pemilik bisnis river truck itu untuk bekerja sama dengan Gojek. Jadi nggak hanya last mile-nya aja, kita juga mencakup di middle mile-nya juga. Karena banyak juga middle mile atau orang yang membutuhkan river truck di saat-saat seperti ini.
Jadi kalau kita mempunyai dua sektor itu, mungkin akan lebih gampang orang untuk mendistribusikan barang mereka dari tempat mereka ke, misalkan dari Surabaya ke Jakarta gitu. Jadi middleman juga sama kita, last mile-nya juga kita kirimin gitu sih. Oke, jadi river truck ini memang sebuah kayak kendaraan khusus untuk pengiriman juga sama seperti untuk frozen food juga ya. Oke, interesting juga. Mungkin juga boleh tanya beberapa untuk Gojek saat ini pengiriman biasanya yang dilakukan satu hari itu kira-kira rata-ratanya berapa ya? Kalau untuk sekarang sih kita 35-50 titik per harinya sih. Untuk Lumayan banyak ya. Oke, ini ya. juga menyangkut mengenai informasi dan kontrol. Karena melihat dengan Gojek adalah semacam pengiriman ya, jadi banyak banget nih kalau bisa dibilang drivernya pasti banyak lah. Untuk membantu pengiriman hampir 35 titik itu pasti membutuhkan beberapa banyak driver juga. Bagaimana Gojek menjamin pengiriman ini terjadi secara efisien dan juga misalnya drivernya dijamin akan sampai ke tempat pada waktunya gitu. Oke. Jadi kalau untuk driver ya, kalau untuk driver sih kita semua masih in-house ya. Jadi untuk driver kita semua sudah train properly untuk menangani produk-produk Gojek ini. Jadi gimana cara kita kontrolnya? Kita juga bekerja sama juga dengan third party GPS. Jadi kita dari TMS itu Transport Management System kita bisa melihat lokasi dan suhu driver-driver kita. Dan semuanya itu akan terlihat di TMS kita bila kalau driver kita misalkan berhenti di jalan atau misalkan ada mereka ugal-ugalan. Jadi semua detail behavior-nya mereka itu akan terlihat dari TMS kita. Jadi kita bisa kontrol per harinya juga. Kalau ada orderan segini, kita juga bisa assign driver yang mana yang kita mau suruh kirim gitu sih. Jadi kalau semuanya itu sih udah nggak ada masalah karena kita udah kontrol di TMS kita semuanya. Oke. Mengenai yang assign drivernya itu maksudnya dari transport management systemnya kita bisa pilih atau bagaimana maksudnya? Ya, kita bisa pilih, kita bisa assign driver yang mana gitu. Jadi semuanya kita bisa assign. Oke. Jadi itu sistemnya bekerja untuk dua hal juga ya. Pertama untuk buat Nathannya juga bisa pantau dan juga untuk drivernya juga ya untuk memberitahu beberapa informasi. Oke. Ya. Ini sangat insightful banget ya karena kita juga mikirin mengenai kayak Gojek, misalkan ride hailing atau Gojek ini bagaimana dia itu bisa ngeliat ya drivernya kalau misalnya nyetirnya ugal-ugalan atau enggak gitu. Jadi ternyata ada alat ini gitu ya, third party alatnya itu Transport Management System. Lumayan, keren juga ya namanya. Dan sorry, aku mau nambahin. Jadi ngomong-ngomong juga untuk nambahin tadi pertanyaan apa yang membedakan Gojek dengan Gojek yang lain itu. Jadi pengiriman kita, customer kita bisa melihat posisi driver dan juga suhunya, suhu produk di dalamnya secara real time. Jadi nanti kalau untuk B2B atau B2C itu bisa kita akan kasih link untuk customer kita supaya mereka bisa lihat driver kita ada di mana dan suhunya berapa. Jadi orang itu worry lagi tentang terhadap suhu atau drivernya juga. Ini menarik banget karena menarik banget ya. Ini bisa benar-benar dapat informasi di waktu yang saat misalnya informasi on time. Jadi pada saat ini suhunya berapa dan kita bisa misalnya kalau ada masalah bisa langsung kasih tahu ke Nathan atau misalnya siapapun yang lagi representatif untuk Gojeknya ya. Wow, keren banget. Oke, mungkin kita udah mengerti semua mengenai logistiknya dan juga tentang cold chain ya, apalagi dari Gojeknya juga. Mungkin kita bisa memasuki untuk ngomongin mengenai entrepreneurship nih. Dari tadi seorang CEO muda, kita harus mengambil kesempatan untuk nanya-nanya tips and tricks-nya juga dari Nathan ya. Oke, untuk pertanyaan pertama mengenai entrepreneurship ini, dengan title Nathan sebagai CEO dan juga umur yang sangat muda,
Mungkin Nathan bisa menceritakan kepada kita semua apa yang merupakan menjadi hal yang sangat-sangat challenging atau selama ini hal yang tersusah yang pernah Nathan hadapi ya, dan juga bagaimana Nathan menyelesaikan masalah itu. Oke. Jadi kalau disebut CEO sih sebenarnya CEO enggak sih, kita karyawan biasa sih sebenarnya. Karena di awalnya itu jadi di sini ada partner saya namanya Griselda juga. Jadi saya dan ada yang membangun Gojek ini bersama-sama ya. Jadi sebenarnya itu kita memang karyawan biasa yang pertama-tama kita melakukan semuanya sendiri. Jadi mulai dari operasional, sosial media, atau pitching ke customer, recruiting karyawan juga itu semuanya sendiri sih. Jadi kalau dibilang apa yang paling challenging yang saya hadapi sih, jadi untuk pertama-tama sih memang karena kita belum terlalu berpengalaman ya, jadi semuanya itu kita harus kerjakan sendiri. Jadi dari semua yang kita kerjakan sendiri di awal itu, jadi kita bisa melihat ke depannya gitu ya. Jadi maksudnya itu apa yang kita kerjakan itu nantinya kita nggak akan dibohongin lagi sama karyawan kita sendiri, karena kita sudah mengerjakan semuanya itu sendiri. Jadi dari semua. Oke. Ya. Tapi tetap aja lah yang namanya juga founder ya. Walaupun ini namanya Nathan bekerja sebagai karyawan, atau mungkin Nathan ini namanya test the waters, atau mencoba semua posisi biar mengerti perasaan nanti karyawan kalau kerja tuh rasanya gimana ya. Jadi lebih familiar, atau lebih tahu lah kira-kira mereka tuh bakal komplain apa ya kalau misalnya kerja jadi ini. Jadi emang ya keren banget. Semua posisi dipegang semua sama Nathan dulu ya. Dan benar juga sih kalau misalnya dilihat kalau sebagai founder, walaupun ada partner juga, itu harus kerja semuanya sendiri dulu ya, semuanya emang dicoba semua dan lihat ini gimana ke depannya. Oke. Mungkin lanjut, karena lihat kalau misalnya, karena tadi ada sempat ya bilang kalau misalnya perusahaan startup ini masih baru, mungkin Nathan selama ini apakah ada mentor? Apakah juga Gojek ini juga ikut organisasi untuk startup, dan mungkin ada tutorial-tutorial lain dari beberapa organisasi, misalnya grup-grup startup ini, jadi Nathan bisa dapat insight bagaimana untuk mengelola startup Gojek ini. Oke. Kalau untuk saya sih, saya juga ada bergabung di komunitas startup juga ya. Saya khususnya bisa belajar sama senior yang sudah terjun di logistik ini sudah lama ya. Jadi kalau mentor sih sebenarnya mentor saya sebenarnya papa saya ya. Papa saya adalah direktur dari PT KIS yang sudah bermain di cold chain packaging atau cold chain, dunia cold chain itu sudah lama ya. Jadi saya belajar banyak juga dengan beliau, dan juga kalau ada kesusahan juga saya juga tanya ke beliau. Jadi mentor saya yang memang sudah paling pas karena sudah berkecimpung di dunia cold chain ini selama 20 tahun. Jadi dari situ. Jadi beneran belajar dari expertnya langsung ya. Jadi belajar banyak banget pastinya. Oke. Mungkin Nathan juga bisa kasih saran untuk teman-teman yang di sini berpikir untuk membuat bisnis sendiri. Mungkin apa yang mereka harus pikirkan dulu, apakah mereka harus punya strategi dulu kah, apakah mereka harus pikirkan mengenai kayaknya harus cari partner deh, atau mungkin hire atau mencari karyawan, atau mungkin marketingnya dulu yang harus dipikirkan, atau juga apa nih, mentalnya nih harus dipikirkan juga. Jadi kalau yang saya alami, kalau untuk memulai bisnis startup maupun bisnis-bisnis lain ya susah-susah gampang sebenarnya. Tapi kalau untuk saya sih memang ya namanya juga orang nekat ya. Ya udah jalanin dulu aja. Tahu nanti ujungnya akan kemana juga, ya udah yang penting ada kemauan dulu. Tapi dari nekat itu juga kita juga tetap research ya untuk bisnis ini nanti mau dibawa kemana. Tapi kalau untuk pertama-tama memang kita harus buat planningnya dulu ya, kayak perusahaan dibuatin juga bisnis modelnya supaya nanti jelas ke depannya itu seperti apa. Dan juga untuk
set bisnis model itu kita juga tahu nanti target market kita apa, projection ke depannya apa, value proposition-nya kita apa, dan lain-lainnya itu sih. Jadi kalau untuk saran saya sih, maksudnya kalau misalnya di awal bisa dikerjain sendiri, ya lebih baik kita juga kerjain sendiri. Karena kan kalau dari awal kita hire orang kan itu juga namanya menambahkan cost juga untuk kita. Kalau misalnya kan memang teman-teman memang mau dari awal untuk hire profesional atau orang yang memang fokus di bidang itu sih juga nggak ada masalah. Itu memang dari preferensi orang-orang itu. Dan kalau misalkan teman-teman mau cari pekerja itu bisa cari juga di Case Resume. Kalau di promosi tepat seperti itu sih. Nah, dan kalau untuk yang terakhir sih dari segi marketing ya, kan karena kita juga startup kecil dan startup awal, kita juga harus build brand awareness juga untuk memperkenalkan perusahaan kita. Jadi kalau untuk kita sih, kita memang fokus di sosial media untuk build brand awareness-nya sih tentang kita, startup kita. Coba kalau mengenai mentalnya juga harus disiapin dulu kan nih? Iya, mentalnya juga harus disiapin. Banyak berdoa dan modal nekat sebenarnya. Banyak doa dan modal nekat. Oke, kalau misalkan dirangkum ya, dari apa yang Nathan bilang, strategi. Strategi yaitu emang harus tahu tujuannya tuh apa ya. Kenapa mau bikin bisnis ini, dan juga value-nya bakal jadi apa, value proposition-nya bakal jadi apa juga. Untuk mengasah mengenai hiring, mungkin itu adalah hal kedua yang mungkin bisa dilakukan. Jadi sesuai emang preference orang-orang ya, berbeda. Kalau untuk di posisi Nathan, seperti tadi dia bilang, udah nekat aja, jalanin dulu semuanya. Kalau bisa sendiri dulu aja, dicobain juga. Sekalian nih, test drive gimana sih karyawan-karyawan nanti bakal merasakan ya. Ya, bakal kayak gitu nih kalau yang punya bisnis. Dan juga hiring bisa dilakukan di Cake Resume ya. Tadi seperti Nathan bilang juga. Dan mental itu mulai nekat aja, coba dulu aja semua dulu, nothing tulus ya ujung-ujungnya juga. Dan juga marketing. Marketing ternyata juga selama ini saya juga kerja ya di Cake Resume, ternyata adalah hal yang paling penting. Juga Cooljack juga ngerasakan kalau misalkan sebuah brand awareness adalah benar-benar untuk memberitahu untuk ke semua masyarakat atau orang-orang kalau misalnya ada nih namanya perusahaan Cooljack gitu ya. Juga mungkin Nathan udah ada bisa tips and tricks mengenai marketing, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam hal marketing. Oke, kalau di Cooljack sih saya untuk marketingnya sih memang nggak hanya jualan aja sih, nggak setiap pos itu jualan. Jadi kalau di Cooljack ini, karena kita di cold chain logistik juga belum banyak orang yang mengerti nih tentang cold chain itu apa. Jadi di sosial media kita sih, kita memberikan informasi tentang apa sih itu cold chain, gimana sih cara menangani produk cold chain gitu. Jadi kalau misalkan kita post berjualan terus kan orang mungkin bosen ya, apa sih setiap kali kita lihat kita jualan mulu. Jadi kita harus kasih tahu yang informatif tentang cold chain ini, dan ujung-ujungnya baru kita berjualan. Jadi kalau misalkan makanan pakai Cooljack, jadi kayak ada twist, jangan langsung pakai Cooljack gitu. Jadi harus ceritanya dulu, nanti baru akhirnya kita berjualan. Tapi ujung-ujungnya kita juga yeah. Oke, ini menarik ya. Berarti kayak ada harus tata-tatanya dulu. Apalagi seperti marketing menjadikan sebuah storytelling. Jadi ada ceritanya dulu, baru ada endingnya nih. Ada misalkan dengan Cooljack, nih ada makanan frozen itu apa, dan juga gimana cara maintain-nya. Terus tiba-tiba ada bisa pakai Cooljack loh, gini. Terus jadi emang begitu ya. Jadi ada storyline-nya juga gitu. Oke, very interesting. Jadi orang-orang di sini emang mau bikin bisnis harus memberikan informasi lebih. Jangan cuma jualan aja ya. Nanti orang kayak ngapain sih jualan mulu gitu. Oke, lucu juga ya jadinya. Oke, mungkin untuk kita udah mulai mencapai akhirnya, kita bisa nanya juga. Karena Cooljack ini adalah startup baru juga, dan masih dalam early stage ya, atau stage awalnya.
Mungkin Nathan bisa ceritakan juga apa yang bisa kita expect untuk kedepannya dari Gojek. Nanti kalau kita lihat di Instagram, wah ada Gojek nih, ada apa nih gitu. Oke. Nanti kalau untuk sekarang sih Gojek memang kita masih fokus di last mile-nya ya. Kita masih memang untuk pengiriman menggunakan motor. Tapi untuk kedepannya Gojek itu akan mempunyai storing juga atau warehouse juga. Kita juga akan pack juga atau kita akan jualin produk mereka atau misalnya mereka ingin nitip ke kita yang anterin juga bisa. Jadi sebenarnya ke depannya itu kita akan mau Gojek dari first mile to last mile-nya. Dan kita juga nanti akan mempunyai dan mengingini juga semoga terjadi juga kita akan melaunching juga namanya Cool Smart Locker. Jadi lockernya itu kita akan taruh di apartemen atau di hotel-hotel bagi pekerja-pekerja misalkan yang belum sampai rumah untuk produk mereka bisa ditaruh di locker kita. Dan di locker kita itu akan dilengkapi oleh dengan pendingin. Jadi nggak usah takut produk mereka atau produk yang mereka beli itu basi atau rusak sih. Oke. Mungkin tadi aku mau refresh lagi. Tadi ada sebut tentang last mile. Last mile itu apa ya sebelumnya? Last mile itu jadi pengiriman tahap terakhir untuk jadi pengiriman tahap terakhir misalnya untuk ke customer juga gitu. Oke. Jadi emang mau fokusnya untuk mengirimkan barang itu untuk ke customer dan sampai di sana ya dengan tujuan. Dan juga untuk teman-teman nantikan ya Gojek nanti sediain locker loh di apartemen kalian juga nanti di hotel. Nanti kalau habis pulang kerja nggak usah cari makan, nanti langsung aja minta kirim Gojek, nanti taruh di locker gitu ya, nanti tinggal ambil. Jadi gampang gitu. Semoga itu beneran terjadi ya. Nanti kalau misalnya kita yang dari Taiwan juga balik ke Jakarta, kita udah ada kayak gitu jadi lebih gampang lagi ya kalau ke rumah. Oke. Mungkin karena kita udah nyampe di sesi akhir kita bisa masuk ke dalam sesi Q&A kita. Oke. Lumayan banyak nih. Oke, ini ada pertanyaan nih dari Rachel. Boleh tahu nggak ke depannya Gojek ada rencana untuk expand bisnis ke arah mana lagi selain B2B? Idenya keren banget nih. Oke, kalau rencana untuk expand bisnisnya itu sih ya kayak tadi itu salah satunya smart locker ya, full smart lockernya ke depannya. Untuk line bisnisnya itu sih kita memang ingin semua line bisnis kita layani ya, mulai dari B2C, C2C, B2C atau bisa juga dari government to bisnis atau government to customer ya. Jadi kita sih berusaha untuk mengekspand last mile ini untuk ke semuanya, menutup kemungkinan juga untuk para UMKM. Jadi sebenarnya kita ingin membantu para UMKM untuk mendistribusikan produk-produk mereka, nggak hanya di daerah mereka, bisa di luar juga. Nah dari situ makanya gunanya fulfillment itu untuk menyimpan produk-produk mereka di hub kita, jadi bisa lebih gampang untuk mendistribusikan barang mereka. Jadi ongkos kirimnya nggak mahal nggak harus dari mereka gitu. Dari di hub-hub kita yang banyak, jadi mereka pasarnya juga bisa lebih luas. Oke, berarti untuk expand-nya ini mau ke market yang lebih besar, seperti government to C atau government to B ya berarti. Dan juga pembuatan hub seperti yang tadi Nathan bilang akan membuka cabang Gojek di berbagai wilayah juga. Nih tadi ada lihat nih bercanda juga dari Rachel, ada mungkin nggak membuat yang namanya startup dengan nama Hotjack? Mungkin untuk sekarang. Ya, kalau untuk sekarang sih enggak, tapi ada kepikiran juga untuk Hotjack juga ya. Tuh ya nanti dinantikan ya. Ada Cooljack dan juga Hotjack. Oke, ini ada lagi pertanyaan dari Budi. Kak, hire influencer buat endorse itu akan efektif nggak ya? Bagaimana menurut Nathan? Kalau menurut saya sih untuk sekarang di dunia digital ini sangat berguna ya. Tetapi kita juga harus memilih influencer mana yang cocok
bagi perusahaan kita. Jangan sampai salah. Karena kan sekarang di dunia digital seperti TikTok atau Instagram kan sesuatu itu kan dikit-dikit viral. Jadi misalkan kita menemukan influencer memang mana yang tepat, itu juga bisa sebagai advantage untuk kita memperkenalkan Gojek ini, dan juga orang curious apa sih Gojek itu sebenarnya, jadi orang bisa langsung coba gitu sih. Kalau menurut saya sih akan efektif juga. Berarti emang marketing itu juga membutuhkan sebuah influencer, karena mungkin kita semacam membeli audiensnya mereka juga ya. Jadi bantuan dari mereka gitu ya. Jadi kalau Budi ini mau endorse influencer, boleh banget karena itu ide yang bagus. Oke, lanjut dari pertanyaan Kak Rendra ya. Apakah dalam waktu dekat Gojek akan buka juga di wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali? Kalau untuk Gojek, untuk di luar Jakarta sih, untuk sekarang kita memang lagi fokus di Jabodetabek dulu. Tapi nanti memang kita akan buka Gojek ini di Makassar, di Bali, dan di Surabaya. Untuk kedepannya kita akan ekspor ke sana. Oke, Makassar, Bali, dan Surabaya, tempat-tempat panas ya. Memang sih Indonesia panas semua sih ya. Jadi Gojek memberikan service itu. Oke, dinanti-nantikan ya. Ada loh di Bali, Surabaya, dan Makassar nih. Oke, ada pertanyaan lagi. Kalau boleh tahu penanggulangan untuk problem di drivernya gimana ya? Misalnya suhunya drop, apakah driver ojeknya juga bisa mengkontrol suhu? Jadi kalau ada masalah suhunya, masalah suhu dalam cooler box-nya ini, misalnya ada problem, apakah drivernya ada solusinya sendiri atau mereka harus balik lagi ke cabangnya? Oke. Kalau untuk suhu kan kita bisa kontrol ya. Kita juga bisa kasih set misalkan suhu di atas berapa, nanti ada notifikasi di TMS kita. Jadi kalau misalkan itu, kita bakal mengirimkan driver kita lagi ke tempat mereka, ke tempat di mana mereka mempunyai problem. Jadi akan tukar motor sih kalau untuk itu. Oke, berarti ada solusi untuk menukarkan motor juga ya, apabila kalau problemnya sangat parah gitu. Oke. Ada yang nanya lagi dari Kak Tejo, mungkin pertanyaan seperti sebelumnya, mungkin Nathan juga bisa ulang lagi. Bagaimana pengelolaan driver dan manajemennya? Oke, kalau untuk pengelolaan driver sih, kita driver memang semuanya in-house. Karena agak susah memang kalau untuk menggunakan mitra seperti Gojek atau Grab. Karena kita kan install freezer box kita kan itu dipatenkan ya. Jadi kalau untuk manajemennya yang saya bilang sih, kita menggunakan TMS itu untuk mengelola driver-driver kita, dari mulai melihat lokasi, suhu, dan juga driver behavior-nya. Jadi tadi seperti yang tadi ya, pengelolaan juga informasinya dan kontrol itu dari aplikasi TMS, Tracking Management System ya tadi, dan juga in-house driver juga masih ya. Pertanyaan lagi mengenai lingkup driver, apakah driver harus mempunyai motor sendiri? Atau mungkin ke depannya bisa ada partnership yang lain yang bisa memprovide kendaraan? Oke. Kalau driver sih kan motor pakai kita ya, motor in-house kita ya. Tapi nggak menutup kemungkinan di kemudian hari kita juga akan membuka mitra. Bila kalau kita sudah mempunyai banyak hub, nanti kita bisa mengirim menggunakan cooler bag. Jadi cooler bag itu yang baru bisa dimitrakan. Jadi cooler bag itu bisa menahan suhu untuk 6-8 jam untuk suhu produk-produk fresh. Jadi kalau kita sudah banyak hub kan jarak tempuhnya kan nggak terlalu jauh lagi. Jadi nanti kita akan membuka mitra untuk mengirim dari antara hub ke hubnya itu, atau juga dari hub ke dekat-dekat hub kita. Makanya nanti hub kita itu akan berjarak maksimal 8-10 kilo. Jadi nggak terlalu jauh, untuk memungkinkan untuk driver mitra kita yang tidak menggunakan freezer box untuk melakukan pengiriman. Oke. Berarti emang hub ini untuk membantu dalam skala pengiriman ya. Dan juga untuk motornya sendiri, jadi Gojek yang provide dulu ya. Jadi untuk orang-orang misalkan mau menjadi driver, emang tadi sebut motor dan juga freezer box ini udah dipatenkan juga. Jadi emang ada khusus ya motornya dari Gojek sendiri.
Oke. Berarti orang yang mau jadi driver untuk Gojek berarti udah disediain ya, udah di-provide nih semuanya. Jadi tinggal nyetir aja gitu. Tapi nyetirnya nanti ada TMS, jangan ugal-ugalan ya. Oke. Oke. Ini mungkin pertanyaan terakhir dan ini sangat lucu ya. Kak Nathan, keren sekali. Kalau boleh tahu umurnya berapa Kak memutuskan untuk membuat Gojek? Sangat menginspirasikan. Umur berapa? Umur saya baru 22. Baru 22 tahun. Ya, ketahuan deh. Nanti umur saya juga ketahuan nih. Oke. Ya. Oke, berarti untuk sekarang sampai sini ya. Ini kita udah dapat kesempatan untuk ngomong dengan CEO muda, umur 22 tahun, Big Boss of Gojek. Thank you banget Nathan udah sediain waktu, dan juga teman-teman yang udah sediain waktu untuk nonton jam segini ya, udah mau hampir jam 8 malam di Jakarta ya, dan juga jam 9 di Taiwan. Jangan lupa untuk follow di sosial media kita di seperti Instagram, itu tinggal ketik aja ya Cake Resume, dan jangan lupa untuk follow Gojek ya. Nantikan semua produk-produk yang akan Gojek berikan, dan juga nantikan itu cool locker-nya nanti ya di semua apartemen dan juga di semua hotel. Oke. Nanti langsung aja kalian kalau misalnya mau rewatch video ini bisa langsung ke YouTube kita di Cake Resume Indonesia. Nanti bisa lihat mukanya Nathan lagi, si CEO muda. Oke. Semuanya thank you banget udah join kita. Thank you juga ya Nathan udah luangin waktu. Semoga webinar ini sangat informatif untuk kalian yang mungkin mau tahu insight mengenai pengiriman logistik dan juga apa itu cold chain yang dari tadi ada di poster di mana-mana. Oke guys, thank you semuanya.